Kenapa Alkitab? Bukankah Alkitab adalah catatan kuno yang usianya sudah ribuan tahun lamanya? Apakah masih relevan bagi kita sekarang? Apakah Alkitab berguna bagi kita? Dalam iman Kristen, Alkitab merupakan sumber satu-satunya tuntunan bagi orang percaya, diwahyukan oleh Allah melalui para penulis Alkitab dari berbagai zaman dan latar belakang yang berbeda, dengan waktu penulisannya yang ribuan tahun lamanya. Tetapi semua isi Alkitab berbicara tentang janji Allah bagi keselamatan manusia dan penggenapannya oleh Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya seluruh Alkitab, nubuatan nabi-nabi, sejarah kehidupan Yesus Kristus, hingga pengajaran para rasul, semuanya itu adalah pesan ilahi dari Allah yang menjadi pedoman hidup dalam kebenaran, yang akan membimbing kita untuk mengenali segala tanda zaman, budaya dunia yang berubah-ubah, dan pergumulan-pergumulan manusia. Selama minggu-minggu ke depan, kita akan membahas bagaimana Alkitab dapat menjawab setiap tantangan zaman dan bagaimana dapat kita terapkan dalam kehidupan anak-anak muda agar kita menghidupi kehidupan Kristus dan memuliakan Allah. Ini minggu yang kelima, tapi terhitung minggu yang keempat kita membahas tentang tema ini ya, yaitu kenapa Alkitab. Minggu pertama kita belajar tentang apakah Alkitab masih dapat dipercaya, masih bisa kita percaya, dan kita sudah dapatkan jawabannya. Lalu di minggu yang kedua kita bicara tentang bagaimana media sosial kita sikapi dari sudut pandang Injil, dari sudut pandang Alkitab. Bagaimana kita mempergunakannya, itu dibawakan oleh Pak John Manalu, Pastor John Manalu ya. Kemudian di minggu yang ketiga kita, karena waktu itu 17-an ya, 17-an, jadi kita bahas yang lain tentang kemerdekaan di dalam Indonesia dan kita mencintai Indonesia. Lalu minggu yang keempat atau minggu yang ketiga pembahasan dari seri ini, kita bahas tentang minggu lalu postmodern dan Alkitab. Bagaimana kita melihat zaman sekarang postmodern, lalu bagaimana Alkitab bisa membuat sebuah penilaian dan kita bisa menyikapinya dari sudut pandang Injil. Dan kali ini kita belajar lagi di seri yang keempat gitu ya. Ini yang seri yang keempat, yaitu Alkitab dan Akal Budi. Sama-sama katakan. Oh betul lemas, betul. Kirain tadi doang ya. Betul lemas ya. Tapi saya percaya kita akan semangat ya. Hari ini kita akan membahas tentang apa? 1, 2, 3. Alkitab dan Akal Budi. Ya, Alkitab dan Akal Budi. Bagaimana kita menyikapi akal budi, rasio. Seringkali ini orang pandang sebagai bertolak belakang antara Alkitab dengan akal budi, iman dengan rasio. Seringkali orang anggap itu bertentangan. Ya, oleh karena itu makanya kita akan membahas lebih lanjut tentang ini. Kita akan mengenali dulu ada hal-hal, ada masalah-masalah, ada tantangan, ada bahaya, kemudian bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana Alkitab memberi jawaban terhadap pandangan-pandangan yang keliru tentang iman dan akal budi. Ya, jadi perlahan-lahan kita akan mulai 37 menit ke depan kita akan selesaikan ini ya. Baik, teman-teman. Oh, Kak John lupa ini ya, clicker pointernya. Biar Kak John yang, tapi nggak apa-apa lah, udahlah. Oke, kita lihat dulu ada 2 ayat yang akan menjadi pedoman kita. Bukan yang utama, tetapi ini akan menghantarkan kita menjadi introduction supaya kita melihat bahwa bagaimana sih catatan Alkitab tentang penggunaan akal budi di dalam belajar firman, bertumbuh iman dan sebagainya. Penginjilan termasuk di dalamnya. Kita baca Kisah Rasul 17 ayat 17. Teman-teman bisa lihat di depan ya. Atau yang tidak percaya sama slide di depan boleh buka Alkitabnya masing-masing atau handphone kudusnya. Boleh dibuka, nanti dicek apabila oh ini benar atau oh ini sudah sesat nih, ini salah nih. Rupanya teman-teman buka Alkitab yang lain gitu ya, Kitab Mormon misalnya. Ya. Oh, tidak ada yang tahu ya Kitab Mormon. Oke, kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah
dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ia ini adalah Rasul Paulus. Paulus mengadakan penginjilan ke banyak sekali tempat, ke banyak kalangan, ke berbagai orang dengan berbagai budaya dan latar belakang yang berbeda. Kalau kita lihat di sini bahwa Paulus melakukan penginjilan dengan cara bertukar pikiran. Katakan sama-sama, 2, 3. Bertukar pikiran. Artinya ada dialog, ada diskusi, ada penggunaan rasio, akal budi di dalam penginjilan. Nah, mungkin agak beda dengan tahun-tahun sekarang. Karena tahun-tahun sekarang lebih banyak kita katakan biarlah itu semua mengalir. Apakah ini benar atau dan sebagainya? Kita akan lihat sama-sama. Tetapi ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia melakukan bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan juga orang-orang yang takut akan Allah. Ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi tapi yang beragama Yahudi. Tapi juga dan di pasar setiap hari. Ya, di pasar ini bukan seperti di pasar baru atau dan sebagainya. Bukan, ini marketplace. Di mana di sana akan ada orang-orang yang mungkin akan ada caleg-caleg yang akan pemilu gitu ya. Kampanye di situ mereka berorasi. Akan kita lihat ada terjadi transaksi dagang di situ kita lihat marketplace. Ada orang seniman-seniman yang akan menayangkan atau yang mempertontonkan hasil seni mereka. Nah, di situ kita lihat. Dan di saat-saat seperti itu, Paulus dengan berani mengajarkan atau berani untuk memberitakan Injil dengan cara bertukar pikiran. Dengan cara berdialog. Cara berdialognya, bertukar pikirannya Paulus pada saat itu kemungkinan besar menggunakan cara metode filsuf Sokrates. Cara ini seperti apa? Memberi pertanyaan mendalam sehingga orang yang mendengar akan mulai berdiskusi dengan pertanyaan tersebut, lalu mulai banyak mendengarkan pendapat-pendapat orang, lalu akhirnya membawa orang yang tadi diperdengarkan untuk mendengarkan iman dan berita Injil. Wow, keren kali ya. Terstruktur, terorganisir dengan baik, dan semua berdasarkan pada akal budi. Oke, kalau di sini kita udah tahu, akhirnya berarti akal budi akan dipakai juga, Kak. Boleh kita tutup Alkitab kita doa, dan sudah selesai. Tapi tidak, masih kita lanjutkan lagi ya. Oke, di ayat yang berikutnya, kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, kita akan baca sama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah teman-teman, pasti yang warna kuning ini sempat teman-teman terbersit di pikiran. Kayak ada satu lagu ya. Kan, sebab aku tahu yang ku percaya. Ada yang tahu? Wah, kelihatan saya paling tua berarti ya. Dan aku yakinkan kuasanya. Atau ada yang tahu lagunya tapi nggak mau kasih tahu. Oh ya, saya tahu, nanti berasa tua barengan sama Kak John. Enggak ya. Tapi ini kita lihat ya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Because I believe, I know to whom I believe. Kenapa saya tidak malu? Kenapa saya tidak mengeluh? Kenapa saya tidak merasa ini rugi mengikuti Yesus? Berapa kali karam kapal? Berapa kali dipatok ular? Berapa kali dilempari? Berapa kali dikejar-kejar? Berapa kali mau dibunuh? Tetapi aku tidak malu. Kenapa? Karena I know to whom I believe. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin. Lalu yang kedua, karena aku yakin dia berkuasa memelihara jiwaku. Tadi dibilangkan sama Koyusan, biar tinggal goceng pun. I know to whom I believe. I know to whom I believe yang akan menambahkan isi dompet. Enggak juga gitu. Itu tidak rasional. Tidak masuk akal. Tiba-tiba tambah dompet. Enggak. Tapi aku percaya Tuhan yang memelihara aku. Dia akan memberi aku kekuatan. Dia akan memberi aku ide kreativitas untuk aku bisa bekerja dan memperoleh makanan setiap hari. Amin. Iya, di Alkitab begini kawan-kawan, tidak pernah dikasih tahu secara tiba-tiba langsung dapat uang tanpa kerja dan sebagainya. Semuanya bicara soal Yusuf bekerja diberkati Tuhan. Ya. Apalagi Ayub kaya raya, kenapa? Kan dia punya usaha. Ini bicara soal apa? Semuanya realistis.
tetapi ada tangan Tuhan yang menolong. Kalau bukan Tuhan yang menjaga sebuah kota, sia-sialah orang penjaga malam berjaga sepanjang malam. Kalau bukan Tuhan yang memberikan pertumbuhan, memberikan panen terhadap pada ladang dan kebun, maka sia-sialah para petani menanam. Semuanya kembali demi kemuliaan Tuhan. Itu tadi lagu bagus. Ya, yang mana yang bagus sih? Semuanya bagus sih sebenarnya. Ya, yang mana tadi ya? Lagu penyembahan waktu mau masuk firman. It is you. Segalanya untuk Tuhan. Makanya pujian penyembahan kita ini kita lakukan apa sih? Praise and worship itu untuk apa sih? Untuk siapa? Halo? Untuk Tuhan. Firman Tuhan, dengar khotbah, untuk siapa? Untuk kita. Makanya durasinya beda. Ya berarti sama Tuhan kurang gitu ya. Iya kan? Soalnya kalau Tuhan yang berbicara, bukan Kak John, ini Tuhan ya, bukan. Kak John hanya hamba yang hina, yang sangat terbatas, tidak tahu apa-apa, tetapi Tuhan mau bicara kepada kita semua lewat khotbah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini tidak terlalu penting. Oke, pemahaman, kesadaran, dan keyakinan akan menentukan siapa dan bagaimana. Pemahaman kita, kesadaran kita, dan keyakinan kita akan menentukan siapa saya, siapa identitas saya, dan bagaimana saya bisa hidup. Bagaimana saya menjalani kehidupan saya ini. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita. Ini yang penting. Ini kaitannya antara akal budi dengan Alkitab. Makanya penting sekali dalam mempelajari firman Tuhan, kita perlu melibatkan akal budi. Segala sesuatu harus diuji dengan akal budi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang bertanya, Kak, mujizat itu tidak masuk akal. Bagaimana kita bisa mengujinya dengan akal budi? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Setuju? Yang nggak jawab pulang. nggak bercanda. Ya, setuju ya? Ya, tolonglah ya. Saya udah di depan sini nggak terlalu ini nanti, aduh, Kak John nanti bisa sedih. Gitu. Toksik banget nih perempuan. Oke, baik. Kita fokuskan diri kita akan kencangkan sabuk pengaman karena kita akan masuk lebih dalam. Kita berdoa sejenak. Bapa dalam surga, kami sudah membaca 2 ayat penuntut dan kiranya Tuhan menolong kami dalam pembahasan berikutnya. Tuhan berikan kami tanah hati yang lapang, tanah hati yang betul-betul subur, siap menerima firman Tuhan. Jikalau kami mendengar firman itu keras terhadap kami, itu bukan karena Tuhan yang salah, tetapi karena hati kami yang perlu digemburkan. Tuhan tolong kami, berikan kekuatan. Roh hikmat, akal budimu turun atas kami semua dalam mempelajari firman Tuhan. Demi nama Kristus Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Next. Nah, ada masalahnya. Akal budi dengan Alkitab ada masalahnya. Tadi Kak John sudah pampangkan contoh-contoh bagaimana sebenarnya akal budi berperan di dalam penginjilan, berperan di dalam bagaimana kita mempertahankan iman kita. Saya tahu kepada siapa aku percaya, makanya aku tidak malu dalam memberitakan Injil dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di gereja Tuhan di mana saja, masih banyak orang yang bergumul seperti ini. Karena menurut mereka, iman tidak ada kaitannya dengan rasio. Barusan kita ngomong soal mujizat. Itu tidak ada kaitan dengan rasio, Kak. Itu tidak masuk akal, tidak masuk di rasio kita manusia. Oke. Kalian pernah nggak melihat atau mendengar kalimat-kalimat seperti ini? Coba kita lihat ya. Ada kalimat yang berkata, kalau mau dijamah Roh Kudus, jangan banyak mikir. Kalau banyak mikir, ya susah nanti kamu terima Roh Kudus. Pernah dengar? Sounds familiar. Kedengarannya seperti, ya sering saya dengar kayaknya. Waktu kuliah, Kak John waktu kuliah di Sati, kuliah sekolah Alkitab gitu ya. Orang-orang pada bilang, nanti sampai di sekolah Alkitab, belajar. Jangan pakai ini, pakai ini. Ya, artinya jangan pakai otak, tapi berdoa. Kalau berdoa, kau dapat tuntunan dan sebagainya, kamu akan
pintar. Makanya orang bilang rasio dan iman tidak ada kaitannya. Karena kalau kamu mau belajar firman Tuhan, kamu mesti pakai ini, bukan pakai otak. Apakah itu benar? Kak John dulu berpikir sepertinya begitu. Ya. Lalu ada perkataan seperti ini. Ini Kak John sering dengar. Banyak orang yang mengeluh oleh karena banyak hamba-hamba Tuhan yang semakin sekolah, semakin S1, S2, S3 teologi, semakin bodoh kata mereka. Nah, ini sama kayak minggu lalu sempat dibilang tentang yang disalahkan bukan oknumnya, tetapi tetapi poin utamanya. Misalnya, saya tidak mau jatuh cinta lagi, saya benci sama orang yang pacaran, saya benci sama orang yang punya pasangan dan sebagainya. Kenapa? Karena dia punya pengalaman putus cinta, seperti itu. Maka yang dia salahkan orang yang saling mencintai. Dia salahkan orang yang punya perasaan satu sama lain. Dia salahkan orang yang punya hubungan satu dengan yang lainnya. Tapi dia tidak salahkan. Dia salahkan cintanya. Dia salahkan cintanya. Kenapa kamu saya tidak akan peduli dengan cinta. Saya tidak akan peduli karena papa mama saya juga cerai. Itu cinta itu omong kosong. Dia bukan salahkan orangnya. Kak John udah hampir salah tadi ya. Dia tidak salahkan orangnya, oknumnya. Jangan salahkan yang hal poin utamanya. Sama juga seperti ini. Orang salahkan S1 teologianya, S2 teologianya, S3 teologianya. Orang salahkan level-level kepintarannya, orang salahkan universitasnya, orang salahkan ini dan sebagainya, tapi tidak mempersalahkan oknumnya, orangnya. Tidak semua itu salah, teman-teman. Ya. Saya tidak mau makan nasi. Kenapa? Karena nasi bisa membunuh. Padahal dia makannya kebanyakan. Dia tidak salahin pola makan yang tidak tepat, tapi dia salahkan nasinya. Itu kan sesuatu yang bertolak belakang di dalam alur berpikir kita. Nah, ini masalahnya. Makanya orang bilang iman tidak ada kaitannya dengan rasio. Nah, apakah hal seperti ini adalah yang benar? Kalau kita mau dijamah Roh Kudus, jangan banyak mikir, biarkan dia yang bekerja dalam hati kita. Tidak, tentu benar teman-teman. Ya, karena di dalam pengiringan kita akan Tuhan, tentu akal itu penting sekali. Ada masalah yang berikutnya, next. Masalah yang berikutnya adalah ketika kebenaran itu jadi relatif. Minggu lalu kita belajar tentang postmodern, dan gerakan atau filsafat postmodern adalah salah satunya yang dikumandangkan adalah kebenaranku adalah kebenaranku, kebenaranmu adalah kebenaranmu. Mungkin menurut kamu benar, menurut saya bisa saja salah. Yang menurut saya benar, bisa saja menurut kamu benar. Maka kebenaran adalah relatif. Bisa mengerti teman-teman? Bisa ya? 1 tambah 1 sama dengan 3 kata kamu, sama menurut saya 5. Terserah saya dong. Kalau saya mau menilai diri saya adalah saya kelihatan seperti laki-laki, tapi saya ini perempuan. Terserah saya. Itu zaman sekarang, gitu ya. Oh ya, saya kelihatan, kamu mungkin lihat saya ini seperti laki-laki, tetapi sebenarnya saya ini non-binary. Tidak ada gender. Jadi terserah saya mau jadi apapun, terserah saya. Saya mau jadi kursi, boleh. Saya mau jadi meja, boleh. Itu yang Kak Meli minggu lalu jelaskan tentang postmodern. Ya, teman-teman, cuma info aja bahwa setelah minggu lalu postmodern, rupanya banyak juga yang bertanya gitu ya. Banyak juga yang terstimulus gitu. Ya, kepancing itu untuk Kak, berdialog jadinya ya. Pengen bertanya, ada hal-hal yang banyak mau ditanyakan di dalam postmodern. Nah, teman-teman, makanya boleh mengikuti kelas pendalaman Alkitab bagi pemula setiap Senin minggu keberapa Kak Meli? Ketiga ya. Nanti Kak John akan bagikan link itu online ya, link Zoom-nya nanti Kak John akan bagikan ke grup-grup yang ada di Energize gitu ya. Entah mau grup musik, grup grup badminton, grup umum Energize, terserah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, kebenaran itu relatif karena apa yang saya percaya itulah kebenaran. Menurut orang ateis, mereka percaya Tuhan itu tidak ada. Menurut mereka itulah kebenaran. Tetapi untuk orang beragama, bahkan orang Kristen pun bisa masuk di dalam kebenarannya relatif. Maksudnya kayak gimana nih Kak?
Maksudnya ketika kita merasa sudah cukup bertuhan, sudah cukup baik di dalam beribadah, berliturgi dan sebagainya. Saya sudah ikut doa puasa dan sebagainya. Jadi saya sudah lebih mengenal Tuhan. Ini juga kebenaran relatif, belum tentu kawan. Ya. Nah, makanya inilah masalah-masalahnya. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat bukan cuma ada masalah, tetapi bahaya kalau kita tidak memiliki pemahaman yang jelas dan kita tidak memakai akal budi, rasio di dalam mempelajari firman Tuhan dan mengembangkan keimanan kita atau bertumbuh di dalam Tuhan. Bahayanya apa? Yang pertama, spiritisme. Sama-sama katakan, 2, 3. Spiritisme. Spiritisme itu adalah orang yang tertarik pada hal-hal spiritual atau dunia roh. Wih, ini ngeri nih ya. Agak-agak ngeri nih. Enggak, kita nggak akan bahas pocong, kuntilanak dan sebagainya. Enggak, tapi ini di gereja atau ini yang terlihat di dalam pelayanan-pelayanan. Coba kita gali sama-sama. Spiritisme itu seperti apa sih sebenarnya? Spiritisme itu orang-orang yang suka tertarik pada hal-hal di dalam dunia roh. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya mendengar Roh Kudus berbicara kepada saya. Satu kali ada orang yang berkhotbah seperti ini, lalu dia katakan, saya dibisikin oleh Roh Kudus, siapa yang akan jadi istri saya? Oh gitu ya. Langsung semua cewek-cewek tertunduk, jangan saya, dalam nama Yesus, jangan saya, dalam nama Yesus. Karena yang ngomong ini welek gitu ya. Nah. Jadi orang, jangan saya. Nah, waktu itu dia tunjuk, memang dia pilih betul-betul yang paling cantik gitu. Dia pilih, dia tunjuk langsung, ini kamu akan jadi istri saya. Langsung dia, cewek itu langsung kayak seperti ketar-ketir gitu ya, di keringat dingin dan sebagainya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ngomong. Orang ini berbicara atas nama Roh Kudus, tetapi itu tidak masuk akal. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pernahkah kita membaca Alkitab tentang seperti ini? Bahwa Roh Kudus menuntun supaya kita bisa memilih pasangan jodoh secara verbal sekali itu, nampak sekali, secara betul-betul nyata sekali. Tidak, teman-teman. Tetaplah ada istilahnya, kita mesti ngajak dulu, gitu kan? Betul nggak? Iya dong. Ya. Memang cinta itu mengubahkan, teman-teman. Ketika kita sudah disentuh sama cinta, itu akan mengubahkan. Yang sebelumnya ingusan gitu misalnya. Terus kalau dia mau bersihkan ingusnya misalnya ya, mohon maaf ya, agak geli gitu ya. Gitu. Terus ketarik sini ya. Tapi ketika dia disentuh oleh cinta, dia beli sapu tangan. Asik gitu. Ketika sebelum dijamah cinta, 2 kilometer radius, bau badannya kecium. Saya tahu ini siapa. Wah, hati-hati. Ini si bau badan gitu ya. Kemudian tapi di jamaah cinta, ada barusan iklan Axe yang jadi bintang iklannya itu adalah enggak ganteng itu siapa sih? Dika bukan Dika. Gitulah pokoknya ya. Jadi ketika dia gitu ya, wah ini menarik sih gitu. Padahal ditutup matanya gitu ya. Nanti kalau teman-teman tidak lihat iklannya, boleh ditonton iklannya ya. Seperti penting sekali iklannya. Oke, kita lihat ya. Ini spiritisme. Ada lagi contohnya seperti apa? Saya pernah dengar satu khotbah, ada orang yang berkhotbah bahwa dia dibisikin Roh Kudus untuk pergi ke ATM. Karena dia tahu, Roh Kudus bicara, kamu pergi ke ATM, aku akan memberkati kamu di sana. Lalu dia ingat, kan di kartu ATM-ku ini kan tinggal saldonya itu ditarik pun nggak bisa, berarti di bawah 50.000. Tapi kemudian dia sampai ke ATM, dia taat dong, taat. Ini karena Roh Kudus yang ngomong nih, gitu. Dia taat. Kemudian dia sampai ke ATM, kemudian dia lihat ada orang yang memang lagi terburu-buru narik uang, kemudian dia pergi. Lalu dia berdiri di depan mesin ATM itu, kemudian dia lihat, apakah Anda ingin melanjutkan transaksi? Lalu dia bilang, memang Tuhan baik. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ini Roh Kudus memberikan berkat, pertolongan. Waktunya tidak pernah terlambat, saudara. Dia berkhotbah seperti itu. Apakah ini masuk akal? Teman-teman, mesti ujilah segala sesuatu. Amin. Iya, teman-teman, oke.
Seringkali kita dengar kesaksian-kesaksian sepertinya tidak masuk akal. Itu sebabnya Alkitab diberikan kepada kita untuk membentengi kita seperti ini. Karena ada lagi, teman-teman pernah dengar orang yang traveling ke surga dan neraka? Traveling, iya. Naik turun surga, naik turun neraka. Saya terserah siapapun mereka yang berkhotbah. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sudah punya nama, gereja mereka besar dan mega church di Indonesia ini. Terserah, tetapi Injil kebenaran harus tetap diberitakan. Apa yang benar kawan-kawan? Pernahkah kalian mendengar tentang rasul-rasul yang naik turun surga? Nabi-nabi yang naik turun surga? Elia naik ke surga, tidak turun-turun lagi. Tidak ada contoh di Alkitab. Sehingga apakah pendeta ini lebih hebat daripada para nabi di perjanjian lama dan perjanjian baru? Uji. Makanya bahayanya akal budi tidak dipakai, spiritisme. Berbau alam roh, rohani-rohani. Nah, tentu Paulus memberikan sebuah wejangan begitu ya. Untuk nasihat seperti itu. Dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Kebanyakan mereka ngumpul bareng sama malaikat dan Roh Kudus gitu. Jarang lihat ketemu orang-orang. Tapi kalau bertemu, komunitasnya adalah malaikat-malaikat. Wah, benar apa enggak? Pertanyaannya, benar apa enggak? Karena Paulus bilang ini, dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri dan pikirannya yang duniawi. Perhatikan kawan-kawan, bukan masalah tentang apakah penglihatan salah atau tidak, tetapi kalau penglihatannya berfokus pada membesarkan diri dan berfokus pada pikiran duniawi, maka itu sesat. Udah dapat ya? Udah tangkap ya? Tidak ada salah dengan penglihatan. Kak John juga pernah mendapatkan penglihatan. Tetapi penglihatan itu Tuhan yang dipermuliakan. Bukan tentang saya, itu saya. Enggak. Ya, cuma untuk orang yang tahu aja. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, itu yang masalahnya. Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus bisa bicara kepada kita semua. Roh Kudus bisa menyentuh hati kita semua. Roh Kudus bisa berkomunikasi dengan kita melalui kebenaran firman Tuhan tentunya. Tetapi tentu Roh Kudus tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Makanya tadi Kak John bilang, Alkitab diberikan sebagai tolak ukur, sebagai penguji dan sebagainya. Nah, lalu kita berikutnya, bahaya yang kedua adalah emosionalisme. Sama-sama katakan emosionalisme. Yang pertama spiritisme, hal-hal roh-roh, ngeroh banget gitu ya. Yang kedua, bukan berarti Kak John tidak percaya Roh Kudus. Percaya sekali kawan. Dari tadi kita berdoa, Tuhan tolong berikan roh hikmat, kebijaksanaan, Roh Kudus-Mu turun ke atas kita. Amin. Percaya, tapi gak ngeroh. Ada spiritisme. Berarti ada penyimpangan terhadap dunia roh. Oke, lalu yang berikutnya emosionalisme. Orang yang tertarik pada hal-hal perasaan, baper, dan emosi. Disclaimer dulu kawan-kawan. Kak John percaya juga, kita percaya juga bahwa Tuhan menciptakan kita semua dengan emosi. Katakan amin. Bukan menciptakan kita dengan emosi marah-marah, bukan. Maksudnya menciptakan kita dengan emosi yang beragam. Setiap kali kita misalnya dengar ada humor gitu, ketawa, jangan ditahan. Ketawa aja. Ditahan. Itu di belakang. Karena ditahan di sini. Oke, jangan ditahan. Kalau memang lucu, ketawa saja. Iya, coba bisa ketawa. Ayo, 1, 2, 3 ketawa. Itu masih ditahan loh. Nanti bisa stroke loh. Kok bisa gini? Ya bisa. Karena kesalahan pada saraf yang ditahan gitu ya. Oke, emosional lepaskanlah gitu ya. Oke, tapi emosionalisme, orang-orang yang tertarik pada hal-hal yang emosi, perasaan. Emosi tidak salah. Tetapi kalau kita sudah terjebak dalam emosionalisme, itu salah. Wah, satu kali ada orang datang. Di Energize kok beda ya? Di Energize beribadah gak ada nangis-nangisnya. Ya. Terus datang ngeluh ke Kak John, kok di Energize kurang banyak yang nangis ya? Saya mau bilang, lalu dia cerita bahwa dia dulu di gerejanya itu
Setiap kali khotbah dari awal sampai akhir, itu nangis terus. Jemaatnya, nangis. Lalu Kak John kasih tahu, ya sebenarnya begini, mungkin jemaat yang di sana itu banyak masalahnya. Makanya setiap kali berbicara bingung, gitu. Iya. Tapi kalau di Energize, enggak. Kalau di sana memang banyak masalah, mereka dapat banyak masalah. Kalau di Energize semua pembuat masalah, gitu. Ya, kita semua orang berdosa ya teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau kita mau supaya kita nangis-nangis dalam ibadah kita, ingat aja setiap mantan kita, ingat aja setiap hutang kita, kredit kita, nangis. Tapi teman-teman, Roh Kudus menyentuh kita, Firman menyentuh kita, bukan karena perasaan yang dimainkan, bukan. Tapi betul-betul dia jamah kita dalam kedalaman hati kita. Bukan karena dia menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh perasaan kita, tidak. Tetapi karena betul-betul Roh Kudus bekerja secara dahsyatnya dalam hati kita untuk mengingat kembali akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Iya. Nah, seperti itu teman-teman. Ada orang yang mau diusir setan. Satu kali pernah, Kak John tolong, Kak John di Kupang ya. Kak John tolong, Kak John ini ada orang kerasukan setan. Wah gitu. Ya sudah, kita pergi untuk mengusir setan gitu ya. Terus kita sampai ke tempat itu, orangnya bilang, Kak John saya kerasukan setan. Loh, kok sadar gitu? Kok sadar dia kerasukan setan? Biasanya kerasukan setan tuh orang nggak sadar gitu. Gitu kan, biasanya kayak gitu. Ini kok saya kerasukan setan, tolong didoakan gitu. Oke. Ya udah kalau gitu saya berdoa gitu ya. Saya berdoa. Tuhan tolong hambamu supaya hambamu bisa dilepaskan dengan segala ikatan dosa dan segala roh-roh yang tidak berkenan Tuhan. Tolong lepaskan dia, berbelas kasihanlah kepada dia. Amin gitu. Lalu dia sendiri ngomong, sudah keluar belum ya? Loh, saya nggak tahu, kan kamu yang punya rohnya gitu ya. Tanya dulu, kamu cek sendirilah gitu. Tapi kok biasanya kalau berdoa itu harus tengking kuat-kuat Kak. Dia ngajarin lagi kita gitu. Kok kurang kuat Kak? Biasanya dulu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau tidak keluar lagi, dalam nama Yesus. Naikin lagi. Oh, memang ada ayatnya. Doa orang yang volume besar, suaranya besar, sangat besar kuasanya. Ada firmannya di Yakobus. Enggak kawan-kawan. Doa orang benar, jika doanya didoakan secara sungguh-sungguh, maka besar kuasanya. Bukan volume suara. Makanya enggak usah apalagi jadikan nama Tuhan Yesus itu seakan-akan seperti jimat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Seperti kayak jimat gitu. Atau mantra. No, kita memang terlalu banyak dipengaruhi oleh budaya kita yang sebelumnya, teman-teman. Budaya posmo juga seperti itu. Posmo itu bukan masalah mereka juga lebih kepada spiritisme ya. Orang-orang posmo sekarang. Makanya kenapa masih dunia lain itu orang suka ya. Cerita-cerita yang misteri itu orang suka. Kenapa? Orang suka di dunia kosmo, suka hal-hal yang perasaan, emosional, dan spiritisme. Yang ketiga, bahaya yang ketiga apa? Yang berikutnya. Oh ya, sebelumnya Kak John mau jelaskan dulu ya. Disclaimer. Wah, udah tinggal 8 menit. Roh Kudus bisa jamah kita, tapi kita tidak boleh batasi pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja, tapi kok saya tidak nangis gitu. Apa harus nangis baru kita lihat bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus? Enggak selamanya seperti itu. Ada orang berdoa harus suara besar, bergetar, suaranya harus berat, gitu. Tidak mesti. Doa orang benar besar kuasanya, bukan volume suaranya yang besar. Ada orang yang berpikir, siapa yang duduk di depan itu akan mendapatkan urapan yang lebih besar. Katakan amin, gitu. Yang duduk di belakang itu kurang besar, kurang kencang pengurapannya. Ini pengurapan Roh Kudus apa sinyal internet gitu ya. Makin dekat ke wifi itu makin kencang, makin jauh makin lambat itu Mbps-nya. Bukan gitu pengurapan Tuhan. Jika engkau yang di belakang memberi hatimu kepada Tuhan, engkau pun dijamah oleh Tuhan. Dari depan sampai belakang dijamah oleh Tuhan. Amin. Makanya jangan main handphone situ, apalagi buka MLB bilang, ayo, jangan. Fokus sama firman Tuhan. Amin. Oh enggak mamin, lagi tutupin aplikasinya. Waduh, ketahuan nih.
Karena Roh Kudus berbicara kepada saya. Oke, bahaya yang ketiga. 6 menit lagi. Kita belum bahas tentang bagaimana menanggulanginya. Intelektualisme. Nah, rupanya intelektual juga bisa bahaya kalau ada ismenya. Ya, intelektualisme itu seperti apa? Orang-orang yang tertarik pada hal-hal yang terkait dengan rasio dan mesti masuk akal. Oke, ini tadi kita sudah singgung soal mujizat dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang rasio. Pokoknya hal-hal yang bersifat masuk di akal, itu yang diterima. Saya percaya juga, kita semua percaya, Tuhan menciptakan dan Tuhan berdaulat atas segala hal, termasuk rasio, termasuk intelektual manusia. Betul? Amin. Tuhan juga yang memberikan anugerah itu, diberi kita kepintaran, diberi kita kemampuan untuk cara berpikir dan sebagainya, kritis dalam berpikir dan sebagainya. Tetapi jangan kita sampai terjebak menjadi orang yang terjebak di dalam intelektualisme atau rasionalis. Saya mau jadi orang rasionalis. Orang rasionalis sebenarnya mereka sok pintar, kelihatannya pintar, tetapi sebenarnya bodoh. Contohnya, ada satu kali ada yang bertanya ke Kak John juga ya. Saya tidak percaya agama Kristen. Kenapa? Ya karena di agama Kristen tuh masa manusia bisa jadi Tuhan? Manusia bisa jadi Allah? Itu tidak masuk akal. Lalu Kak John bilang, iya saya juga setuju dengan kamu. Dia bingung. Tapi kamu kan Kristen gitu. Iya saya juga setuju. Manusia jadi Tuhan itu nggak masuk akal. Karena di kekristenan itu nggak ada. Yang ada Allah menjadi manusia. Manusia yang terbatas menjadi Tuhan yang tidak terbatas, itu tidak masuk akal. Tapi bisakah Allah membatasi dirinya? Bisa. Itu masuk akal. Di dalam kekristenan kawan-kawan, tidak ada yang tidak masuk akal. Yang ada, pertama ada 2 kategori. 1, masuk akal. Dan yang kedua, melampaui akal. Pertama, rasional. Yang kedua, meta-rasional. Melampaui akal manusia. Teman-teman, kalau kita mau bilang tidak masuk akal, kok bisa Yesus membangkitkan orang yang sudah mati? Kalau kita percaya adalah Allah yang menciptakan kehidupan, bisa nggak dia untuk membangkitkan kembali orang yang sudah mati? Bisa, karena dia menciptakan. Dia bisa mengembalikan kembali hidup kepada orang yang sudah mati. Bisa. Ya, itu masuk akal? Masuk akal, karena ada Tuhan yang kita percaya punya kemampuan seperti itu. Tapi bagaimana dengan Tritunggal? Wah, Tritunggal gak susah. 3 tapi dalam 1, itu susah. Itu yang melampaui akal. Bukan tidak masuk akal. Karena kita ada di dimensi seperti ini, kita sulit untuk memahami bagaimana 3 pribadi, tetapi punya satu hakikat, yaitu Allah sendiri. Bagaimana caranya seperti itu? Kita tidak akan bisa. Dan itu akan menjadi misteri. Dan disitulah peran iman berfungsi. Ada hal-hal yang kita boleh uji, tapi ketika kita mentok pada hal-hal yang itu sudah rasional atau supra-rasional, maka di situ peran iman. Ada persandaran kepada hikmat Tuhan. Saya tidak perlu tahu banyak hal, tapi yang saya tahu, Tuhanku itu besar. Dia yang mengasihiku, rela mati di atas kayu salib. Dialah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, mau mati bagi saya. Itu luar biasa. Pengetahuan itu lebih luar biasa. Kalau teman-teman pengen tahu, mau memahami secara 100% Allah Tritunggal itu seperti apa, teman-teman tunggu aja nanti waktunya kalau kita sudah kembali bersama-sama dengan Bapa. Baru kita tanya sama-sama. Kan kita juga bingung sama-sama. Nanti baru kita tahunya sama-sama. Oke, lanjut ya. Nah, oleh karena itu, kekristenan itu sangat rasional, tetapi tidak rasionalis. Ada hal-hal yang dimana kita butuh iman. Ada hal-hal kita dimana butuh persandaran kepada Tuhan. Kalau semuanya sudah jelas, kita nggak perlu beriman. Kita nggak perlu bersandar kepada Tuhan lagi. Kenapa? Semuanya sudah jelas. Semua masuk akal. Tetapi di dalam kekristenan kita, ada hal yang masuk akal. Ada hal yang melampaui akal. Di situ kita butuh Roh Kudus buat saya mengerti. Teman-teman, salah satu contohnya. Kalian jadi orang Kristen, sudah berapa lama? Ya. Belajar tentang Allah yang menjadi manusia itu tidak masuk akal bagi dunia. Tapi teman-teman masih tetap setia beribadah. Kok bisa? Setiap menyembah, seperti tadi lagu tadi itu menyentuh sekali.
I lift my hands, I bring my songs. Kenapa? Di kalimat, di verse awalnya tadi apa tadi ya? Dia bilang itu, siapa yang membawakan aku makanan di hadapan lawan-lawanku? Siapa yang membawa aku? Siapa yang memberikan aku sukacita? Siapa yang membawa aku, memberikan aku berkat dan sebagainya? It is one. It is you, Jesus. It's all about you, Jesus. Amin. Iya. Dan teman-teman masih bisa beriman kepada itu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Iya. Sampai tetap setia, sampai tetap menyanyikan itu, lalu masuk dalam ke hati kita. Ya betul Tuhan. It is you, Jesus. Thank you for this day. Terima kasih untuk hari ini. It is you. Karena Tuhan yang memberikan aku hidup, memberikan aku hikmat, memberikan aku nafas, memberikan aku kekuatan, kecerdasan dan sebagainya. Tuhan yang memberikan aku kemampuan supaya aku bisa bekerja dan menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhanku. Sangat realistis, masuk akal, dan sangat teologis. Itulah penggunaan akal sehat. Amin. Next Kak, terakhir. Ini terakhir. Makanya kita butuh transformasi akal budi. Saya pasti akan minta tambahan waktu teman-teman ya. Oke. Ya udah tahu Kak John gitu ya. Oh ya, waktu kuesioner ada yang nulis gitu ya. Nggak usah deh, nanti ini ada yang ngeluh sama jam. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang penting kalian nggak merasa bosan aja. Oke, kita lihat. Makanya kita butuh transformasi akal budi. Inilah jawaban Alkitab. Roma 12 ayat 1-2. Silakan kita baca bersama-sama. Dalam hitungan yang Kak John yang baca yang putih, teman-teman baca yang kuning. Itu skenario-nya Kak John tulis di dalam naskah ya. Oke, kita akan baca setelah Kak John. Oke, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Makanya teman-teman, kita butuh transformasi akal budi. Kenapa? Karena yang pertama, poin yang pertama, kenapa penting transformasi akal budi? Next. Ya, si paling budi. Oke, bukan ya rupanya. Menurut James and Boyce, dia katakan seperti ini. But to think Christianity itself is not a matter of thinking about Christianity subjects, but rather to think in the Christianity way about everything. Yang artinya adalah selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kira-kira seperti itu terjemahannya. Bukan ya? Bukan itu terjemahannya. Jadi, kita sebenarnya dituntut oleh Tuhan untuk bukan hanya memikirkan hal-hal rohani saja, seperti ibadah, liturgi, persembahan, persepuluhan. Bukan itu saja. Tetapi kita dituntut untuk bisa melihat segala sesuatu dari kacamata kekristenan. Kita harus melihat segala masalah di dunia ini. Masalah kebersihan, masalah ekologi, masalah dosa, masalah korupsi, masalah dinasti. Yang kemarin, yang warna biru, darurat. Masalah itu semua dari kacamata Injil. Dari kacamata kekristenan. Dari lensa firman Tuhan. Ayat tadi Roma 12 ayat 1-2 bicara soal itu. Segala hal kita menyikapinya atau bersikap sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Next, selanjutnya. Oleh karena itu kita butuh transformasi akal budi. Kenapa? Yang pertama, karena transformasi akal budi adalah cara untuk memberi diri secara total kepada Allah. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Lalu dilanjutkan ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak ada kata sambungan. Yang kalau ada di dalam terjemahan bahasa Inggris ada kata dan. Ya, kamu mempersembahkan tubuhmu supaya jadi itulah ibadahmu sejati, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan kata dan ini juga rupanya berbeda dengan kata asli dalam bahasa Yunani.
Bahasa Yunaninya yang digunakan adalah yaitu. Jadi bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita secara total kepada Tuhan? Yaitu, kamu jangan menjadi serupa dengan dunia, melainkan ada pembaharuan akal budi. Kenapa kita butuh transformasi? Karena transformasi akal budi membawa kita kepada memberi diri secara total kepada Allah. Amin? Wah, gak mengerti ya? Kalau kita berubah oleh karena akal budi kita, teman-teman, teman-teman tidak akan hitung-hitungan dengan jasa teman-teman bagi gereja ini. Kenapa? Because it is you. Apa yang kulakukan, it's only for you, Jesus. Itu transformasi akal budi. Teman-teman mungkin ngeluh, khususnya bagi para leaders dan juga anak-anak e-group yang sekarang sudah mulai jurnal WPDA. Baca Alkitab 2 pasal sehari, doa minimal 5 menit, baca renungan setiap hari yang sudah disediakan sama gereja, lalu nonton daily devotion di YouTube gereja kita, ya, ngeluh gitu kan, aduh kak saya nggak punya waktu. Everything you have done, it's only for Jesus. Kalau sudah ada pembaruan budi, teman-teman, Kak John tidak berusaha supaya tidak jadi toksik dalam menyampaikan ini. Tuhan tolong ya teman-teman. Maksudnya Kak John bukan supaya kalian modifikasi perilaku kalian. Oh iya saya harus. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman akan masuk sampai kepada pemahaman seperti itu. Mengenal Kristus lebih dalam dan menyentuh hati. Sehingga Injil, kabar baik ini, the gospel ini menjadi sesuatu yang dirindukan setiap hari. Ya, setiap renungan yang kita baca, setiap devotion yang kita nonton di YouTube, semua sudah tersedia kawan-kawan. Devotion itu paling lama itu 6-7 menit, 5-7 menit. Nggak rugi waktu kita. Setiap renungan itu kalau dibaca dengan kecepatan yang normal, itu sekitar 2-3 menit, 10 menit sudah kita pakai. Berdoa 5 menit, 15 menit. Kemudian kita ngapain lagi? Baca 2 pasal Alkitab. Nah itu yang agak lama memang. Ya, itu agak lama. Apalagi kalau kita bacanya setelah kita pulang kerja gitu ya. Besok baru kelar gitu. Amin. Udah harus kerja, udah harus sekolah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama cara memberi diri secara total kepada Tuhan, yaitu dengan cara ditransformasikan pikirannya, akal budinya. Kenapa kita butuh transformasi akal budi? Karena itu adalah cara untuk kita menjadi tidak sama dengan dunia. Kenapa? Coba kita lihat di ayat yang kedua A. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ada pertentangan di sini, ada peperangan konsep di sini. Jangan jadi seperti dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Kenapa? Karena ada peperangan konsep, teman-teman. Ada konsep dunia yang bertolak belakang dengan konsep Alkitab. Ada konsep dunia yang bertolak belakang dengan konsep Injil Kristus, Injil Kerajaan Allah. Apa konsep seperti itu? Apa yang bertentangan? Kalau kita perhatikan, contohnya di dalam dunia ini ya, contohnya di dalam pelayanan, ada hamba Tuhan yang pernah berdoa. Saya pernah ikuti satu KKR. Di KKR dia katakan, siapa yang datang ke tempat KKR pada malam hari ini yang jalan kaki? Ada yang angkat tangan. Lalu hamba Tuhan itu, percayalah. Ya, berikutnya kamu akan datang ke tempat KKR ini dengan naik sepeda. Siapa yang datang dengan naik sepeda? Percayalah, kamu akan naik motor. Siapa yang naik motor? Kamu percayalah, kamu akan naik mobil berikutnya. Siapa yang naik mobil? Silakan, ya kamu nanti akan naik mobil yang lebih mewah lagi dan sebagainya. Teman-teman, apa tidak? Ada konsep yang salah di sini. Yang hamba Tuhan ini sedang seberangkan. It's konsep kemewahan. Makanya tidak heran, ada satu Instagram, ada akun Instagram itu Pastors in Style. Ada yang tahu? Pastors in Style, bahkan ada julukan, ada satu pastor julukannya adalah Pastor 3M. Karena setiap outfitnya itu dari atas sampai ke bawah 3M nilainya. Ini bertolak belakang dengan hal-hal yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan? Jangan kamu hidup dalam pesta pora dan kemewahan, kata Paulus. Emang hamba Tuhan kayak gitu. Oh, kalau gitu saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Ya udah, jadi hamba setan aja.
Enggak bercanda. Bukan bercanda ya, bukan bercanda. Tetapi teman-teman lihat, memang konsepnya Yesus seperti itu. Karena bagi dia dan bagi orang yang sudah ditebus oleh Kristus, nilai diriku bukan ditentukan oleh outfitku. Apa yang membuat kita jadi berharga, kawan-kawan? Kan banyak orang supaya tampilannya mentereng dan supaya dia dinilai berharga. Karena dia rasa harga dirinya ada pada outfitnya, ada pada apa yang dia makan, ada pada apa yang dia gunakan dalam berkendara dan sebagainya. Tapi bagi Kristus tidak. Kawan-kawan, kita semua ini yang membuat kita berharga bukanlah konsep-konsep dunia tadi. Yang membuat kita berharga adalah darah Kristus. Pengorbanannya Allah yang menjadi manusia, merendahkan dirinya, mati bagi kita, orang-orang yang hina yang seharusnya mati dan tidak berharga sama sekali, tetapi dia mau mati bagi kita. Itu yang membuat kita berharga. Katakan amin. Makanya ada lagu, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak dan permata, tapi dengan darahmu Yesus Kristus. Amin. Nanti kita akan perjamuan. Next, kita lihat lanjutkan lagi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir, kenapa kita butuh pembaharuan budi atau transformasi akal budi? Karena itu adalah cara untuk mengetahui kehendak Allah. Supaya kamu mau tahu mana kehendak Allah, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang berkenan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Kata membedakan yang digunakan oleh Paulus adalah, kata Yunani adalah dokimatso. Dokimatso artinya seperti ini. By testing you may discern. Dengan mengujinya, maka kamu akan mempertimbangkan. Pertimbangan kita terhadap segala sesuatu di dalam dunia ini melalui pengujian. Seperti emas, ada campur, ada cairan, ada senyawa atau zat ya, zat khusus, zat kimia khusus yang digunakan untuk memisahkan antara emas dengan logam tidak mulia lainnya atau yang bukan emas. Jadi ketika cairan itu menyentuh emas, maka yang emas akan terkumpul di satu titik dan yang bukan emas itu akan hilang lenyap, dihanguskan oleh cairan senyawa itu. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika kita menguji segala sesuatu, maka kita mengujinya untuk memisahkan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Iya. Jadi kita tidak akan capek-capek teman-teman untuk ngasih tahu peraturan-peraturan di dalam kekristenan. Enggak, karena kita punya pembaharuan akal budi dan transformasi akal budi. Kamu nggak boleh pacaran, kenapa? Karena pacaran itu bahaya, nanti kamu begini dan sebagainya. No, kita bukan mau jadi orang legalis. Tetapi kalau kita pacaran teman-teman, pasti kita pakai konsep, bukan konsep dunia tentunya, tapi pakai konsep surgawi atau konsepnya Injil. Konsepnya Injil dia gimana? Engkau memandang perempuan saja, menginginkannya, sudah berzina. Jadi waktu pacaran, jaga setiap pikiran kita. Dia bukan segalanya dan belum, itu orang Muslim bilang apa? Belum muhrim. Belum. Saya ngerti dalam masa-masa berpacaran, mungkin PDKT dan sebagainya, itu banyak emosi yang berperan di dalamnya. Kita rasa seperti drama Korea semua. Waktu nikah saya dengan Kak Meli, tahu kok, tidak seindah drama Korea. Yang cuci piring bareng itu nggak ada. Tolong cuci piring ya. Iya kan, tolong, saya sudah atur semua rumah ini. Kamu datang hanya tinggal mau makan. Oh iya juga, itu ada pembaruan akal budi juga. Iya, tidak seindah yang waktu kalian pacaran. Jadi pakailah konsep-konsep yang realistis. Ya mungkin juga berpikir ya, ini tiap hari bisa kita ketemuan, bisa kita nonton bioskop, dinner malam, dinner romantis tiap minggu gitu ya. Ya. Nanti waktu nikah, atau coba silakan lihat papa mama kalian. Pasti yang mereka lakukan, jangan kita dinner terus, habis uang kita untuk anak-anak kita gimana? Itu realistis. Kak John bukan mau apa ya, bukan, tapi teman-teman,
untuk mengetahui mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Jaga hidup kalian, teman-teman.